tempat lain ya ini ya. Iya. Iya, Pak. Ya, Pak. Semester berapa ini? 3 atau 4 itu? 3 atau 4? 3, Pak. Ya, ya enggak apa-apa. Ya idealnya ini memang kuliah ini juga ditempatkan di tugas akhir sebenarnya ya. Ya karena memang keterbatasan kurikulum ya. Mestinya ini ditaruh di ya semester 7 ya, pada saat kalian mengerjakan pradesain pabrik ya. Kalau pabrik itu pasti ada materialnya ya. Misalkan pipa ya, pipa gas itu ya, fluida gas itu pakai karbon steel ya. Karbon steel ya, kalau bagus fluida gasnya ya pakai A106 seperti itu. Pipa LNG ya, pipa LNG nah, itu nanti pakai stainless steel ya. Ya, pipa stainless steel ya 314L seperti itu. Nah ini semoga saja nanti ya kalian nggak apa ini hilang ingatan ini ya, karena terlalu cepat ngambilnya ya. Ya apa-apa. Ini saya ajarkan kaidah-kaidahnya dulu ya, kaidah-kaidahnya. Karena memilih material itu sesuai kebutuhan, sesuai kebutuhan ya, desain pabrik itu sesuai kebutuhan. Jadi misalkan saya sendiri banyak bersinggungan dengan gas alam ya, gas alam. Jadi saya bisa bicara dari situ dulu ya, atau fluid yang lain juga bisa kita bicarakan ya. Itu sesuai kebutuhan ya. Ya misalkan kalau gas untuk bersih ya, gas untuk bersih, kan ada gas dari sumur ya. Gas dari sumur itu masih banyak mengandung asam ya, gas asam. Gas asam itu misal CO2 ya, H2S itu yang menyebabkan asam ya gasnya. Nah itu menyebabkan korosif ya di dalam pipa, misal seperti itu, atau storage-nya ya. Ya, jadi itu ada gas asam. Nah itu akan berbeda misalkan kalau gas asam ini sudah saya remove ya, sudah saya ambil jadi gas manis ya, sweet gas ya. Tadi sour gas. Ya, kalau sudah diambil gasnya, sudah diambil gas asamnya, maka menjadi sweet gas. Sweet gas ya sudah ada ini nanti beda lagi ya. Ini sudah pakai A106 ya. A106 ASTM, A106 grade B ya. Atau juga nanti yang sepadan API 5L ya. Ini fokus ya. Nah ini, jadi jangan sampai kamu terbuai dengan tahu di tempat lain pakai ini, tempat lain pakai ini. Oke, contoh enggak gitu ya. Ya enggak. Ya, kita ilmiah sekali ya, Jadi tugasmu ini sebenarnya mengetahui ini ya, ini saya toret-toret dulu ya. Jadi bahan konstruksi ya. Ini ada beberapa hal ya. Yang pertama ini adalah komposisinya. Komposisi penyusunnya. Ini juga menyebabkan di sini ya propertinya. Properti. Nanti kamu juga belajar standar ya. Standar, code and standarnya nanti ya. Misalkan ini ada API ya, dan ada STM dan seterusnya ya. Ini kamu mestinya berbahagia ya. Ini mata kuliah ini dipelajari di teknik mesin ya. Ini mata kuliah dipelajari di teknik mesin ya. Jadi kalian jangan rendah hati ya masuk teknik kimia, berbangga ya. Kamu punya knowledge ya, di mana tempat lain nggak mikir seperti itu. Jadi gak mudah dibodohi kamu sama orang lain, nanti sama kontraktor ya. Kontraktor pikirannya boleh untung ya. Kamu harus tahu mindsetnya mereka ya. Kontraktor yang kerjakan pabrik-pabrikmu itu yang golek untung gitu. Ya. Nah kamu jangan bodoh di sana
Saya ulangi ya, jangan sampai bodoh di sana. Kalau nggak gitu, ya kamu bisa merugikan negaramu ini. Ya, bayangin nih, ya ini proyek pabrik-pabrik triliunan ya. Ya nanti kalau kamu nggak kompeten, kasihan gitu ya. Jadi ini milih bahan tok aja ini seperti itu ya. Kamu bayangin aja misalkan ini, kamu bayangin aja ya, misalkan di pembangkit itu ya. Misalkan di pembangkit ini. Ya, listrik kita ini banyak juga disuplai oleh dari Gresik itu ya, dari PGB itu. Misal kalau suplai gasnya ya itu bermasalah gara-gara pipanya nggak benar itu misal itu ya. Nah, makanya saya strict waktu mendesain pipa untuk pembangkit itu strict ya, sangat strict, berbeda dengan pabrik yang lain. Misalnya kamu merasakan lampu mati 1 jam ini rasanya sudah nyaman atau nggak nyaman? Coba rasa jawaban dengan jujur. Lampu mati ada listrik 1 jam itu nyaman atau enggak kehidupan kamu? Nyaman, Pak. Nyaman ya. Ini ada standar internasional ya. Kalau saya punya standar sendiri ya, lebih ketat dari itu. Ya. Lebih ketat dari itu. Lebih ketat dari itu ya. Jadi ini kamu harus tahu ya, di sana itu banyak maling-maling gitu ya. Ya nggak apa-apa ya, nanti kamu juga paham di sana itu ya. Nah, dunia kontraktor juga seperti itu ya. Nah, kamu nggak ngerti cara nih maling ya repot. Ya paham ya, ojo lugu nanti ya. Satu, kamu harus ideal ya. Harus ideal nanti ini. Jangan tergoda sampai duit itu apa mana ya, dikasih miliar-miliaran kayak apa nanti kamu pakai rompi oranye itu. Mau tak kamu pakai rompi oranye itu? Nggak mau ya, nggak keren itu ya. Alumni teknik kimia gitu. Dosennya Pak Tovani masuk itu antem nih kamu ya. Jadi ya, jangan mudah tergoda ya. Sing lanang-lanang ini ya dikasih perempuan nanti mau itu ya. Hati-hati ya, jangan sampai terpegang kartumu. Ya, hati-hati nih, kontraktornya banyak di sana ya. Apapun godaan itu bisa dilakukan. Ya, ya kamu ketawa sekarang. Nanti kamu kalau pada posisimu sudah tinggi-tinggi ya ditawari gitu loh ya. Hati-hati makanya ya, hati-hati ideal wes. Uripmu opo sih sekarang ini ya. Wes duit segitu gawe opo sih ya gitu ya. Wes ya, jangan serakah, jangan serakah. Jangan serakah. Wes cukup nggak mati kamu ya. Lebih dari cukup ya. Sudah di situ ya. Kamu lurus sudah nggak mati ya, nggak kelaparan itu. Jadi jangan sampai ini banyak ini kasus-kasus seperti ini udah banyak ini kasus udah banyak ya. Ngomong bicara piping aja ini. Nanti ya kita diskusi aja sih nanti itu ya. Yang sebelumnya itu arek tak suruh desain ini mahasiswa ya, tak suruh desain pipa ini, tak suruh desain pipa ya. Di kelas lain nggak akan dipelajari seperti itu, nggak akan ya, nggak akan dipelajari seperti itu. Saya biasakan kelas saya itu mikir ya, saya berikan knowledge lebih dari kelas lainnya ya. Itu untuk apa? Membuka wawasanmu supaya mikirmu itu nggak sempit ya. Bahan konstruksi saja, nggak ngerti yang lainnya, ya gitu. Kamu desain pipa itu kerjaannya orang mesin itu, ya. Kerjaan orang mesin itu. Ya. Hanya saja kamu nggak ngerti sekarang ini nggak ada SKS untuk gambar ya, nggak ada. Zaman saya ada gambar teknik ya, ada isometric drawing, perspective drawing ya. Bagus, zaman dulu memang lebih lama kuliahnya ya, tapi bagus ya, teruji ya. Nah ini banyak mungkin nanti apa yang tidak dapatkan di kuliahmu ya kamu coba ya investasi di tempat lain ya, misalnya kursus-kursus ya. Jadi setidaknya kamu ngerti caranya mengoperasikan AutoCAD. Ya sampai di sini ada yang bisa mengoperasikan AutoCAD nggak di sini kelas ini? Saya bisa Pak, cuman namanya Inventor Pak. Ini software yang dipakai itu AutoCAD ya, yang sering dipakai di pabrik itu AutoCAD ya. Sekarang kamu searching isometric drawing gitu aja. Coba kalau analis. Sekarang semuanya cariin isometric drawing itu gambarnya apa? Isometric drawing. Wetan.
gambarnya Pak. Apa? Kelihatan ruwet gambarnya. Itu juga melihat dari perspektif tertentu kan, dari sudut pandang tertentu, dari atas, dari sampingnya gitu. Ini knowledge yang harus kamu tahu ya. Harus ini. Bangun pabrik harus tahu itu jalurnya pipa itu ya. Ya maksud ya jangan sampai bangun pipa itu gak ergonomis, itu enggak keren belas itu ya. Kalau nanti ada tamu nanti dingkluk itu tunduk gini ya gara-gara pipamu nggak bener itu ya. Ya. Saya ini dari bahan aja dulu ya, bahan. Kamu kaidahnya tuh mirip semua, ini. Ini ada code and standard ya. Karena ini di sini ini sudah standar ini ya. Ini aturan baku ini ya. Aturan baku internasional ya. Yang telah disepakati ya. Yang telah disepakati ya. Coba ya. Bentar. Cari di dokumen. Sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan ya. Nah ini contoh ya. Ini salah satu contoh proyek saya yang dibangunkan oleh PP ya, pembangunan perumahan. Ini konsorsium utamanya. Dia membuat konsorsium bersama ini gitu ya. Nah ini dokumen salah satunya adalah plan design basis ya. Nah plan design basis itu informasinya nanti ya ini kamu ya kelihatan nggak ini? Kelihatan Pak. Jadi antara owner ya, catatan kayak gini ya. Jangan ngelamun. Kelas saya nggak ada sing ngelamun ini pagi hari apa turu meneh nggak ono ya. Sing ada yang turu keluar aja dari kelas ya. Kasihan orang tuamu ya, apalagi di masa pandemi udah ngos-ngosan cari uang buat kalian. Kalian males-malesan ini ya pengen ditabuk aja itu ya, nggak mensyukuri nikmat itu. Ayo belajar kalian ya, fokus. Jadi kalau code and standard yang tertera di situ ya, pertama itu saya infokan ya, karena kalau tahapan proyek itu lelang, pada saat lelang itu saya menginfokan buatan pabrik dengan mengikuti code standar berikut. Ini saya infokan di apa itu lelang. Ini saya infokan pada saat mereka ikut lelang saya itu. Dan mereka akan mendesain pabrik sesuai standar yang saya minta itu tadi. Ini dokumen legal ya. Jadi kalau dia mendesain, kamu ingat ya, kalau dia mendesain selain code standar yang saya tentukan, saya nggak akan terima itu. Pabriknya itu nggak akan saya terima. Entah dia keluaran berapa ratus miliar, kalau kaidahnya nggak diikuti, gak urus itu ya. Ini idealis yang harus kamu harus saya sampaikan ya. Jangan tergoda dengan uang. Ya saya beritahu, duitmu nanti nih kamu bersinggungan dengan proyek itu besar ya. Kalau kamu bersinggungan dengan proyek, apalagi posisimu itu besar ya, tinggi ya. Banyak godaannya ya. Kayak gini nih, seperti ini nih ya latihan ya, kalian latihan ya, jangan gampang diiming-imingi gitu ya. Meskipun dikasih ya nggak usah gitu. Wis cukup apa yang diberikan perusahaanmu buat kamu, udah cukup, wis jangan serakah
Nah, seperti ini misalkan ASP ya B313, B318 ya. Ini kode-kode yang saya minta pada saat mereka itu mendesain pipanya seperti itu, pipa gas itu khususnya ya. Ya. Dan di sini juga ada API standar. Ya, ini ada nanti ada API recommended practice 35 ada, ini recommended practice ini ya. Nah ini kamu lihat ini, mendesain ini kayak gini nih. Jadi ribuan sebenarnya nanti itu, ribuan. Jadi nanti kalau kalian ya memang terlalu berat untuk sekarang karena memang cukup 4 tahun untuk kalian ini. Memang perlu ada apa itu? Ada sesi khusus ya barangkali nanti di tempat lain oleh himpunan ya, atau pokoknya kalau ada ngomong desain wis ikuto aja di sana, ikuto ya. Kan tidak semua ini diberikan di kuliahmu ya. Kalau kamu menuntut ini ada di kuliahmu ya kamu harus legowo. Kalau kuliahmu harus 7 tahun. Mau kuliah 7 tahun? 4 tahun aja masih ditawar. Saya ingin lebih cepat 3,5 tahun. Itu mahasiswa untuk kalau nonton lihat itu. Oh koyo itu ya. Kayak kentut itu mahasiswa kayak gitu. Melihat itu ya. 4 tahun itu sudah di courting ya, dari kompetensi 7 tahun itu mahasiswa lu 3,5 tahun lo otaknya apa di dalam itu ya. Saya nggak ngerti kayak gitu. Ini nggak main-main, ini bikin pabrik ya. Misal kamu dokter itu dipersempit itu kuliahnya menjadi 2 tahun. Lah kok nyontek iso apa gak gitu loh maksud saya itu. Ada kompetensi yang saya takutkan itu hilang ya. Terus dinikmati aja, dinikmati kuliah itu. Susahnya juga dinikmati ya. Wes tidak perlu berkeluh kesah ya. Dinikmati ya. Nggak perlu buru-buru ya. Apalagi satu semester ngambil 24 SKS. Bagi saya dulu ngambil 18 SKS sudah berat itu kalau saya ya. Ya karena memang saya nyambi juga ya, nyambi kerja ya. 18 sudah berat ya. Sudah berat bagi saya 18 SKS itu. Dinikmati ya, ambil ilmunya dulu ya. Jangan ngejar EPK-nya harus 4,0 itu. Ya, ingat ya, kompetensimu ini yang penting itu. Nah, ini ya, ini contoh-contoh code and standard ya. Dan itu nanti juga ada itu di perkuliahan kita ya. Nah, saya ini aja diskusi aja nanti gitu ya, sambil jalan ya. Nanti tugas kelompoknya apa aja gitu ya. Kalau kamu bayangkan ya, apa itu misalkan AC itu aja lah, alat AC itu ya, air conditioner itu ya. Bagian pipa itu kecil atau besar sih, Rek? Pipa nih AC itu, iya po, besar atau kecil nggak sih di situ? Jangan-jangan nggak tahu ada pipa nggak itu di AC. Ada pipanya nggak di AC itu? Ada Pak. Pipa apa kira-kira? Pipa apa? Untuk buang airnya Buang dari air, AC. Air, terus ada pipa untuk apa lagi di dalamnya? Keluar masuk udara. Ada pipa yang buat freon itu nggak sih? Masukin freon apa-apa. Freon nanti ya, nanti kita jumpa itu ya di termodinamika ya, kita lihat ya. Tapi saya sudah nggak ngajar di termo, dulu saya pernah ya ngajar termo 1, 2 ya. Saya berikan ke dosen lain ya. Tapi saya senang ngajar termo itu, bagus itu. Karena kuncinya di situ ya, termo, transfer fenomena, TRK ya. Ya, tapi saya nyegat di belakang, saya ngajar terutama di desain pabrik kimia itu ya. Karena kalau nggak gitu kasihan pembimbingmu di kelas itu, di lab itu banyak yang ya karena bajaman itu mengeracuni ternyata. Oke, ini saya stop ya. Ini saya tunjukkan contoh ya, contoh dulu 14 recommended practice misalnya gitu ya. Sudah lihat?
Lihat Pak. Ada ya. Ini salah satu. Nanti ada ribuan ini, ada ribuan. Jadi sing sabar belajar ya. Nanti ya ini tanggung jawabnya besar ini ya. Nggak apa-apa ya. Saya sendiri kalau udah waktunya desain pabrik sampai ya harus nginep di kampus juga ya. Ya bermalam-malam di sana juga ya. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini contoh, ini recommended practice. Standarnya dari API ya. 14E untuk desain pipo ya. Coba kita lihat, kamu lihatin ya, piping desain ini tuh. Udah diberitahu ini, grade-grade pipa yang dibutuhkan apa. Ingat kan gitu ya, non-korosif hidrokarbon, korosif hidrokarbon tuh. Seperti itu ya, udah jelas sebenarnya, sudah jelas. Jadi jangan pakai standar dukun untuk desain pabrik ya. Ya, hati-hati itu nanti ya. Hati-hati ya. Kamu desain mau api ya. Mau kasih jin atau apa kata urus kata terima ya gitu. Kata terima desainmu wes itu. Nah ini di sini nanti sizingnya atau desainnya itu apa? Misal desain untuk cairan ya, desain untuk gas, desain untuk 2 fase liquid dan gas. Seperti itu. Sudah ada ini. Oke, kita buktikan ya. Misalnya halaman 14 ini sudah ada kelihatan semua nih. Coba langsung loncat ke halaman 14. Tuh. Nah ini ya. Nah ini piping design. Satu, kelihatan di sini, ya. Jangan berimprovisasi dulu ya. Ini standarnya yang sudah kita terima ya. Jadi misal seperti ini. Kamu punya study sweet gas tadi itu ya. Gas yang sudah bagus itu. Berarti di situ nggak korosif fluidanya itu. Maka kamu diberi kaitan di sini. Pakai O, nah ini loh. Pipamu pakai O ini. A106 tadi itu. Ya, grade B. Atau padanannya API 5L seperti ini. Tuh. Udah jelas seperti itu. Ini contoh untuk non korosif seperti itu. Dan itu akan berbeda lagi dengan fluid yang lain. Sampai di sini paham nggak? Ya. Nah pertanyaan saya, karena saya diajari filosofi ya, kenapa sih dipilihkan A106? Kenapa sih harus dipilih A106? Karena pipa standar A106 bahannya dia ini tahan dari korosif. Kok bisa? Apa? Kok bisa tahan itu? Gitu loh, apa sih? Nah, kok bisa dia tahan itu? Jadi dia ini apa namanya non reaktif terhadap asam berarti bahannya banyak. Nah, iya kok bisa? Apanya di situ? Juga Pak, waktu produksinya itu waktu dibikin pipa itu sangat mulus Pak dalam pengerjaannya. Saya kurung ya, belum, nggak apa-apa, saya hargai kalian, tapi belum itu kan itu jawabannya. Saya tanya misalnya nih, paling gampang kan, kenapa sih misalnya gitu, sopo guys, cewek-cewek wis itu, kenapa sih cewek-cewek kok seneng nonton Rafli gitu ya, misalnya seperti itu, kenapa, kira-kira Rafli katanya ini apa cover boy gitu kan ya, Muhammad Rafli ini ya, kenapa seneng itu ya dilihat cewek itu ya, kenapa sih, emang ada apanya Rafli di situ, ya, ada penglarisnya atau ada apanya di situ? Ya, ini gampang loh ya ngomong lawan jenis ya, gimana? Ini ada analogimu ini. Bing, ngarare diskusinya. Berarti Pak, pipanya Pak. Paling cakep lah, tinggi lah. Paling cakep gitu. Oh Pak, cakep ya. Cakep itu kalau kita lihat salah satu properti ya, Mungkin bisa juga ini karena Rafli itu anaknya itu Pak Jokowi misal sudah jadi seperti itu ya. Ya. Jadi ada properti itu yang memang cocok gitu. Nah, ini ya. Ini ada code and standard. Kelihatan nggak saya nulis ini? Kelihatan Pak.
ini nanti kamu juga belajar ini ya. Ini yang saya maksud ya, komposisi ya. Nah, nanti di mana itu? Ini nanti yang kita bahas ini ya. Nanti balik ke sini nanti ya. Komposisi ya. Ini nanti ada utama nih ya. Ada utama ya. Kemudian ada komposisi residu ya. Ini mempengaruhi speknya ya. Spek ya, mempengaruhi spek atau propertinya. Ini kita bilang spek ya. Kalau kita bilang spek itu komposisi ya, properti atau sifat ya. Nah, juga sebenarnya baru muncul di sini ya. Ini sudah intisari code and standard itu ya. Jadi kamu harus bisa memahami kenapa ikut standar itu mengharuskan pakai itu. Ya karena dari komposisi, dari speknya pipa, bahan pipa tadi, bahan material tadi itu ada kandungannya, ya karbon, steelnya itu. Nah sekarang misalkan LNG ya, ini kan tadi kan gas pipa ya. Contoh gas pipa tadi itu kan A106 grade B. Atau API ya 5L ya grade B juga. Sekarang LNG ya, LNG ini kan kriogenik ini, kriogenik ya. Ada yang tahu nggak kriogenik seperti apa? Kriogenik ada yang tahu apa kriogenik ini? Saya buka wawasanmu dulu ya. Suhunya dingin. Suhunya dingin organiknya setahu saya. LNG itu dinginnya seberapa, Rafli? Aduh, kasih. Yuk dicari, katanya di bawah 150 Pak derajat. Kurang dingin. Min 200 sampai Minus 150. Terlalu dingin ini ya, jangan sampai lebih dingin dari hati kamu, Stella ya. Oh. Yuk, kedinginan tadi itu tuh, minus 200 itu. Ayo, misalnya saya mau mencairkan ya, ini knowledge ya sedang nggak apa-apa lah, semester 3 sih ya. Ya ini harus mengenali ya, mendesain itu harus tahu kondisi dalam dan luar ya. Dalam itu ya fluida kita sendiri ya. Kalau saya mendesain air ya, pipa untuk air itu berbeda misalkan kalau saya mendesain pipa untuk oli ya gitu ya, untuk limbah berbeda ya, itu dari faktor internalnya. Ini desain itu nggak boleh copy paste, nggak bisa, itu nggak boleh. Makanya knowledge semua itu dituntut di sini ya, hati-hati. Desain air beda dengan saya mengalirkan madu, itu beda. Yang air adalah Newtonian fluid itu, air itu Newtonian fluid. Madu ya itu non Newtonian ya. Nanti masuk desain, wah saya tetap saja pakai desain air, saya tahunya hanya mendesain air saja ya, ngawur itu. Nah ini juga sama ya, misalkan LNG ya, ini spesifik sekali, saya beri kasus-kasus yang spesifik dari kasus normal sampai ekstrim ya. LNG itu kasus ekstrim ya, ekstrim dalam arti itu minusnya ya, untuk mencairkan C1 ya, metan itu. LNG itu komposisinya adalah metan, C1, metana itu butuh suhu minus berapa sih? Minus 150 derajat. Minus 160-an. Bahkan lebih dingin dari situ, minus 160-an. Coba kamu lihat wes itu ya. Ya, itu minus 160-an ya. Ya, ini nanti tergantung dari komposisi penyertanya, C2, C3 seperti itu loh. Baru ketemu minus derajatnya yang spesifik tadi itu. Nggak mungkin fluidanya itu murni 100% C1, nggak murni. Itu nggak mungkin. Nah ini kemampuan kamu tuh dari departemen lain itu yang beda, yaitu kamu mengenali karakter fluidanya itu. Nggak ada departemen yang ngajari seperti itu ya. Kamu itu desain itu dari tingkat bawah itu. Fluidanya itu loh kamu tahu. Ya itu. Nah LNG itu minus 160. Sekarang kalau A106 saya pakai untuk LNG, crack gitu, retak itu pipanya, nggak tahan untuk suhu minus. Nah, dipakailah
yang lainnya, yaitu stainless steel. Contohnya seperti itu. Ini ada SS ya, misalnya 304L seperti itu. Contohnya untuk LG stainless steel, nggak boleh ini carbon steel. Kalau ini CS ini carbon steel, ya. Seperti itu. Ini gambarannya. Aplikasi berbeda lah ini. Ini yang di sini ada aplikasinya. Aplikasi berbeda itu menuntut komposisi yang berbeda pula. Nah, orang itu nggak ngerti selain kamu itu ya. Kamu memahami kenapa code standar itu seperti itu ya. Jadi kuliah ini nanti itu ujungnya itu adalah kamu mampu memilih ya. Jadi memilih material untuk aplikasi tertentu ya. Kalau kamu nggak mengenali fluida, ya, nggak mengenali bahannya, nggak bisa memilih. Paham maksud saya ya? Nanti ada juga yang ekstrim. Oke, yang ekstrim ini, ya ini saya juga pernah desain pabrik ini, CNG. Ini minus 160-an ya. Nah, ini kriogenik gitu ya. Nah, CNG, ini yang ekstrim tekanannya P ya. 250 bar. Ya kira-kira hampir sama lah, 250 atmosfer. Kamu bisa bayangin nggak sih 250 bar tekanannya gimana, Rek? Bisa. Ya, besar sekali tekanannya. Tekanan di ban apa enak ya? Iya, ban mobil, ban sepeda motor. Terus kamu kan biasanya mompa itu. Ya. Ban mobil, piro? 3 ATM. Wah, Rais ini kamu tak kelas jaga aja ini ya. Nanti tadi pinter buat puisi kamu ya. Mungkin kelas ilmiah langgar jeplak ya. 2,2 sampai 2,5. Oh, tekanan apa? Sampai unit apa itu? Itu MPV sih, Pak. Hah? Itu MPV, Pak. Nah, ini loh, misalnya banmu itu loh. Ban motormu atau ban mobil loh. Berapa sih tekanannya? 30,36 PSI, Pak. Iya, Pak. Ah, pintar. Ini siapa sih ngomong? Aldela ya. Di wajah Aldela ini. Oh, tadi yang ngomong Latif, Pak. Tapi tadi juga mau jawab juga 30-an, Pak. Oh, Latif. Wah, mantap ya, betul Latif ya. Itu kira-kira 35 PSI ya. 35 PSI itu kira-kira berapa atmosfer itu Latif? Ongko ini bagi orang. Gimana? Satu atmosfer apa? Satu atmosfer itu 14, sekian PSI. 14,7 ya. 14,7. Terus berarti berapa itu? Kira-kira 2 atmosferan ya? Iya, 2 atmosfer sekitar gituan, Pak. Wes coba ini rasakno. Nek bane itu meletus kira-kira kowe kaget nggak Latif? Kaget, Pak. Iya. Sangat kaget ya. Nah, itu kan kita punya tekanan 250 ya. Berarti berapa kali lebih besar itu tekanannya Latif? Sekitar 125 kali lebih besar sih, Pak. Lebih besar ya. Nah, itu meledak itu ya apa Latif? Gak bisa membayangkan, Pak. Bisa bayangkan ya. Ingat ya, ini kita bicara kondisi ekstrim ya, tapi juga harus difasilitasi ini. Ya, itu kontekim loh itu. Dan nek kamu keilmuannya wis yakin ini bisa, wis jangan goyah. Tak ulangi ya. Secara keilmuan ini mampu, ya sudah jangan goyah. Banyak yang nanti akan mengkritik kamu ya. Sing kuat ya, dari pimpinan nanti itu. Ya, kamu nanti juga decision maker nanti pada suatu saat ya. Ya, itu ya. Nah, kalau meledak mungkin ya nggak sempat kaget lagi Latif ini. Sudah nggak ada sisa mungkin Latif ini. Mungkin sisa yang tercecer darah-darah kamu Latif itu ya. Gedung aja nggak ada sisanya nanti itu. Tinggal debu aja nanti itu. Kayak meledak ya. Ya, tapi kamu harus mendesain itu. Ya. Orang bikin LNG itu ngapain sih, Rek?
Kenapa sih gas kok ditransfer ya, dibentuk, dicairkan itu? Mau ngapain? Kalau ini juga dikompres sampai 250 bar itu ya. Mau ngapain sih itu? Ya, belum sampai ke situ ya. Jadi itu mau ditransfer itu ya. Gasnya itu mau ditransportasikan. Ya kalau ekspor impor ya, ekspor impor itu luar negara itu menggunakan LNG. Karena dia bisa memampatkan volumenya ya, sampai 600 kalinya gitu. Nah itu jadi kamu butuhnya tempat untuk ngirim itu kecil gitu. Beda kalau kamu tekanannya rendah ya. 250 bar itu kompresi itu juga sama ya. Kamu memampatkan gas ya. Memampatkan gas sehingga dapat mendeliver begitu banyak gasnya ya. Itu. Kalau di sini ya 1 atmosfer sekitar ini ya, kira-kira 1 atmosferan. Nah, 1 atmosferin kalau ditekan itu nanti semakin kecil ya. Ya. Ditekan 250 bar itu makin kecil atau dicairkan. Nah, itu juga menjadi 1/600 volumenya ya. Jadi kamu bisa mentransfer produk gas ini dalam jumlah besar ya sekali kirim. Ya. Paham maksud saya? Ya, itu. Nah, yang saya tunjukkan tadi itu dokumen CNG plan itu ya, yang ada apa itu? Apa itu namanya, code standar yang saya tunjukkan tadi itu pabrik CNG itu ya. Nah pipanya beda ya, pipanya berbeda kualitasnya. Oke, ini contoh ya. Jadi untuk aplikasi tertentu bahannya juga tertentu. Paham maksudnya sampai di sini? Paham ya? Nah misal kaki ini ya, Rafli mau mencari ini ya, Rafli mau mencari calon istri gitu ya. Calon istri dia mau mencari itu. Afri, kalau kamu mau mencari calon istri itu ada kriteria-kriteria yang kamu tetapkan nggak, Rafli? Atau nggak ada selection rule, pokoknya wanita kamu nikahi aja gitu? Ada. Ya, yang mana yang kamu minta gitu ya? Cantik gitu ya? Cantik, kaya gitu? Mungkin ini Pak. Yang mana? Anak orang kaya, tunggal gitu ya? Yang mana, Rafli? Apa ya yang kamu minta? Ya, banyak iya, Pak. Yang genah, Pak. Yang genah. Yang nggak aneh-aneh gitu lah. Oh, yang sederhana aja ya. Wah, ini Rafli sudah kebuka kartunya. Wes, ayo siapa cewek-cewek ini daftar ayo. Ya, ini sama ya. Kalau dia memilih sesuatu ya, ini kalau mau memilih sesuatu, kenali dulu gitu. Kalau Rafli misalnya mencari istri ya harus mengenali dulu ini sifatnya ya, enggak tahu sifatnya bisa dicari dari ya info dari temennya, keluarganya seperti itu ya. Saya mau memilih bahan ini saya harus tahu gitu loh. Ya, materinya apa ini, fluidanya seperti apa, ya environmentnya seperti apa, harus tahu seperti itu. Jangan mudah, pokoknya gini pokoknya enggak gitu desain pabrik, hati-hati ya, hati-hati. Kamu salah desain itu kerugian loh ya. Salah desain itu kerugian ya, karena desain win nanti digunakan untuk purchasing, untuk pembelian itu. Dan nanti kalau udah kamu bangun, pipanya udah terbangun, sudah diinstal, tapi ternyata bahannya bukan misalnya pipa gas tadi A106, ya kamu pakai PVC, ya nggak akan diterima, kerugian itu. Paham ya? Paham ya? Jadi jangan mudah lihat, oh orang lain pakai ini, orang lain pakai ini, orang lain pakai ini, jangan seperti itu ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kamu desain pabrik, sesuaikan dengan kebutuhan kamu ya. Oke, sekarang ini saya hapus ya. Jadi kuliahnya ini setidaknya ada beberapa material nanti ya. Di setiap material semua kelompok nanti harus mencantumkan ini ya. Komposisinya apa sih? Komposisi utama ini seperti apa? Residunya apa? Residu itu kayak impurities ya. Tapi residu ini juga mempengaruhi ya, mempengaruhi properti material tadi itu gitu. Misalnya ada sulfur ya mudah crack itu. Kalau ada sulfur ya mudah crack gitu. Ada yang lainnya nanti ada kok ya. Nanti saya tunjukkan beberapa slide-nya ya. Nah, itu mempengaruhi sifat ya, mempengaruhi sifat. Jadi spek itu mempengaruhi propertinya ya. Jadi saya inginnya kalian ini pada saat kita belajar code and standard gitu ya. Pada saat kita pelajari code and standard itu
berbeda dengan orang-orang teknik mesin. Ya. Ini tambah ilmunya ya. Teknik mesin itu mencontoh plug gitu. Wis dicontoh itu saja. Pakai A106, wis langsung dipakai A106, nggak pernah mikir. Kenapa kok dipilih A106? Orang teknik kimia mikir karena sifat materialnya, propertinya, komposisinya ini, maka dia punya sifat ini, maka boleh digunakan untuk itu. Paham maksud saya ya? Fokus ya, jangan lamun ini ya. Raffi udah mikirin calon istrinya ini kelihatannya ya. Fokus Raffi ya, hati-hati ya. Iya Pak. Komposisi, kan kemarin juga kita belajar komposisi ya. Komposisi ada komposisi utama dan impurities ya. Ya, ada apa residunya. Komposisi mempengaruhi sifat atau properti ya. Dari sifat itu nanti kamu bisa tahu kecocokan untuk aplikasi tertentu tadi itu. Paham ya? Paham? Nah, sekarang kalau CNG aja itu ya. Coba aja kamu lihat ya, LNG itu pakai stainless steel. Kalau CNG ini kan ada sekarang ini ada komposit ini sekarang. Nanti juga kita pelajari ini ada komposit, material komposit ya. Komposit ini bagus ya, lebih bagus daripada metal yang berbasis logam ya. Komposit ini gabungan dari dua material ya. Ya sekarang kalau CNG ini memang mahal itu ya. Sekarang kalau kan ada mobil-mobil atau bus yang berbahan bakar BBG ya, itu di Thailand banyak ya, di Thailand udah banyak itu, lebih irit dan lebih murah ya. Sudah tahu nggak berapa sih? Tahu nggak ada mobil ini CNG? Tahu ya? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Di Jakarta udah rame itu ya, kendaraan umum pakai CNG. Bayangannya bahan bakar petroleum yang paling murah itu apa ya? Pertamax atau apa? Yang di bawah Pertamax apa? Pertalite Pak. Pertalite ya, Pertalite 1 liter berapa, Rek? 7.000-an. 1.800 kalau nggak salah Pak. Ya, harganya misalnya karena CNG ini 1 liter setara premium ya. Sebenarnya dulu itu ada ini apa? Ada di bawah Pertalite itu masih ada lagi ya. Namanya premium itu. Ya. Itu pun kalau kamu lihat 1 liter LSP tadi itu ya untuk CNG harganya itu kalau di Jakarta itu 3.000-an. 3.000 rupiah. Jadi lebih irit sebenarnya harganya, harga bahan bakarnya itu. Nah, di situ gasnya itu disimpan dalam tangki komposit ya, tipe 4. Kamu boleh nanti searching juga itu CNG itu. Oke, sekarang kita balik ke pokok bahasan ya. Nanti ada 5+1 seperti itu ya. Kali untuk piping ini ya. Jadi ada 6 kelompok, nanti dibentuk 6 kelompok ya. PowerPoint-nya sudah di MyITS ya. Nanti kamu sempurnakan aja. Sudah ada ya. Tapi ingat bukan cerita di situ ya. Ya, kamu dalami di situ. Jangan khawatir, saya dengarkan nggak kalian. Yang ini nanti ada di kasus itu ya. Di kasus nanti kamu tak kasih ya spreadsheet aja wes. Meskipun di sekarang ini ada pakai software ya. Ya kebanyakan engineer itu kelemahannya ya salah satunya ya sangat tergantung dengan software ya. Bagus pakai software itu cepat ya, tapi kelemahannya dia nggak tahu dari mana itu perhitungan seperti itu. Nah itu di sini nanti saya berikan desainnya ya dari spreadsheet Excelnya itu saya buat sendiri buat kalian itu ya untuk bahan kuliah ya. Jadi otaknya di dalam software itu sebenarnya dari kayak gitu itu perhitungan manual itu tadi. Nah nanti kita mendesain pipa nanti tugasnya salah satu tugasnya nanti ya, tugas satu kelas nanti semua kelompok mengerjakan kita buktikan ya
Terus nanti kalian juga harus mulai nginstal ya. Tanya kakak kelas kalian, HiSys, software HiSys. Sudah pernah dengar? Ya, Pak. Ya. HiSys ini nanti kalian gunakan ini. Kita kombinasi, sekaligus saya memperkenalkan itu ya, software-software itu ya. Karena nanti desain-desain itu pasti kayak software ini, software itu, software ini, software itu gitu. HiSys cukup powerful. Nanti itu digunakan untuk memperkirakan properti fluidanya. Memperkirakan properti fluidanya. Nanti gampang wes, supaya nggak kaget di kelas pertama kok terlalu banyak informasi ya. Di pertemuan berikutnya aja. Jadi ini ada dibagi 6 kelompok ya. Terakhir itu ada kelompok yang ini pipa ya. Jadi korosi pipa ini ya. Proteksi dalam pipa. Ya, sebenarnya ininya juga sudah ada itunya. Apa itu namanya? PowerPoint-nya juga sudah ada. Bisa saya tambahkan beberapa yang materi-materi dari lain bisa saya tambahkan. Tapi yang menarik ini ya. Jadi kamu langsung ke aplikasinya. Ini yang mungkin yang tidak kamu dapatkan di tempat lain. Memang susah nanti, memang susah ya. Itu effortnya lebih ya. Tapi supaya nggak kaget nanti, ya supaya nggak kaget. Ini padahal desain pipa saja loh ya. Kamu bayangin sih, pipa ini berapa sih kan? Kalau AC tadi kan kecil sekali kan, pipa gitu ya. Makanya saya ambil, saya nggak menuntut kalian. Ayo desain pada reaktor, desain contoh pada heat exchanger, nggak minta gitu. Desain pipa ini tok aja gitu ya. Jadi desain pipa saja ini harus becus loh ya, harus becus nih nanti harus tahu loh ya. Nanti kamu kan bikin heat exchanger, bikin reaktor, bikin banyak alat nanti itu desainmu itu. Ya, saya minta ini desain pipa saja wes itu, nggak angel-angel loh, nggak susah-susah. Ya, pipa wes desain pipa tok aja wes itu. Nah, silakan nanti dibagi menurut ya preference kalian masing-masing, bebas ya. Ini ada 5 ditambah 1 nanti ini. Nanti ada yang presentasi ini. Kelompok terkait dengan mengenali korosi pipa ya. Dan bagaimana cara preventifnya. Luar biasa itu. Ya. Jadi sudah desain karbon steel tadi sudah tahu materialnya ini. Kemudian ini tak lindungi ya supaya awet. Luar biasa wong teknik kimia itu. Ya, mikirnya apa itu orang teknik kimia, jauh mikirnya itu. Ya. Jauh ya. Ini nanti kamu diberi knowledge ini ya. Kamu bisa memperkirakan nilai uang saya kalau investasi bikin pabrik ini setelah misalnya umur pabrik 15 tahun itu kamu diajari di situ. Orang teknik kimia itu. Luar biasa sebenarnya ya. Ya, cerdas kalian itu nanti ini. Pokoknya nggak ikut ya terlalu banyak bergurau main game itu ya. Ya, pokoknya kamu waktunya banyak untuk belajar ya. Plus networking. Ya, jangan kuliah saja. Harus mengenal alumni nanti. Ini yang utama. Mulai berkomunikasi, caranya apa komunikasi. Jangan pakai bahasa alay komunikasi mbak alumni ya disaduk awakmu ya. Pakai sing benar sing depan nanti diskusi sama alumni. Enggak ono alumni ngomong lu gue. Enggak ada gitu ya. Sing sopan nanti ketemu alumni nanti. Harus ya ini kan biasakan karena ya alumni itu sudah punya informasi duluan daripada kalian. Desain pabrik itu nanti ada PNID itu. Nah, contoh-contoh PNID bisa kamu dapatkan dari alumni gitu. Oke, tak tunjukkan aja ini contoh ya. Ini tak matikan dulu.
terlihat? Sudah terlihat ya? Terlihat, Pak. Iya. Lihat Pak. Ini namanya PNID nih, Piping and Instrumentation Diagram ya. Biasanya yang gambar-gambar ini ya orang-orang mekanikal sama teknik fisika ya. Luar biasa kamu. Ini gambarnya pakai AutoCAD ini, gambarnya pakai AutoCAD. Tapi filosofinya itu, otaknya itu dari kamu. Gambarnya ini dari kamu. Otaknya itu dari kamu. Ya, orang-orang teknik fisika itu menyesuaikan keinginan kamu. Mereka nurut sama kamu desainnya. Di luar biasa sebenarnya kamu ini ya. Kamu menginisiasi begitu banyak pekerjaan untuk orang lain. Ini contoh ya. Ini desain pipa aja seperti ini tuh. 12 inch, schedule 40, A106 grade B. Tadi kita ajari nggak? Kita ngomong nggak A106 tadi itu? Ada nggak? Ada nggak? Ada ya? Loh, amnesia ini. Belum kelas selesai udah amnesia ini ya. Atau API boleh, pakai API 5L boleh. Nih, sekarang kalau saya bilang di situ kok 12 inch, dari mana itu ilmunya 12 ini? Oh, itu tadi nanti yang kamu pelajari nanti di desain pipa nanti itu. Itu bukan dari angka cantik, enggak ya. Prediksi enggak itu ya. Ilmiah itu. Ya, kamu hitung dengan ya dengan ya wis lah dengan susah payah. Kamu lihatin ya, ini pipa ini banyak nggak informasi seperti itu, banyak ya, banyak. Ya ini ya. Pipa masuknya 12 in seperti itu ya. Nah ini kalau tekanannya berubah, volumenya berubah, nanti nggak 12 in lagi ya. Schedule-nya mungkin berubah lagi. Saya ambilkan contoh misalkan yang ekstrim ya. Udah lihat nggak ini yang baru? Udah ya? Nah ini kamu lihat kan ini pipanya nggak 12 seperti tadi. Cukup 4 inch. Tapi schedule-nya XXXS ini tuh. Sangat tebal ini. Sangat tebal. Karena dia mendeliver pipa CNG 250 bar tadi itu. Ketebalannya yo sangat berat lah gitu ya. Kamu mungkin yang sopo wes di sini ya, 1 meter aja pipa 1 meter, mungkin belum tentu kamu bisa ngangkat itu. Panjang 1 meter aja belum tentu kamu bisa ngangkat pipanya itu. Ya, di sini kan banyak nih yang apa binaragawan itu kan ya. Ngangkat itu 1 meter aja ya, ngos-ngosan kamu. Ya. Pipanya tebal itu, carbon steel tebal ya, XXS ya. Dan itu hanya butuh 4 inch ya. Tapi kalau tekanannya rendah butuh 12 inch kayak itu. Nah itu ya, ini yang perlu saya sampaikan di situ ya, informasi-informasi itu. Jadi nanti tugas kalian ini ya, ini berubah lagi nih, 4 inch, 2 inch, terus ini. Nah ini, kalau saya turunkan tekanannya, loh ini sudah schedule 6160 ya. Jadi ini tekanan 250 ya, kemudian saya turunkan tekanannya ke 132 bar ya. 131-an ini 131. Maka sekarang menjadi schedule 160 ya. Ketebalannya lebih tipis ini 160. Nanti lama-lama juga semakin low schedule 40. Ya. Kenapa? Ya cuman di sini 69 bar tekanan. Turun lagi terus seperti itu schedule 40 seperti itu. Oke, sampai di sini paham nggak ini?
Ini cuman desain pipa aja kok nanti ya. Cuman desain pipa saja nanti ceritanya itu. Atau kalian merasa tertantang, saya ingin desain yang lainnya, silahkan. Yes. Sangat terbuka, studi kasusnya. Ayo, mau apa? Pipa langsung reaktor atau heat exchanger atau desain yang apa? Yang mana? Kompresor atau yang mana? Wes, akarmu. Cukup pipa saja? Cukup pipa saja? Cukup, Pak. Pipa saja saya belum tentu, masih semester 3 belum tentu kamu ngerti. Nah, kuncinya jangan patah semangat ya. Kalau nggak ngerti, ya gimana caranya harus ngerti, wes itu. Nah, kamu sekarang udah mengeluh, wes. Nah, yes gimana nanti masa depan kamu ya? Tahan banting ya, tahan banting. Ya. Sing kuat ya, mentalmu sing kuat, mentalmu yang kuat ya. Kalau nggak ngerti harus berusaha, tetap berusaha, tanya alumni, tanya saya, ya boleh ya. Nah kalau saat mau tanya, ingat komunikasimu itu yang utama ya, jangan cengengesan ya. Kamu sama alumni itu beda ini ya. Mereka sudah melewati proses-proses yang panjang di godoknya. Terus kamu anak kencur langsung ngomong kayak gitu, ya hati-hati gitu loh, paham ya? Hati-hati ya. Jadi komunikasi itu yang penting. Ya. Oke, sampai kelompoknya ini ya, kelompoknya ini, itu ada pertanyaan nggak ini? Ada? Saya kira cukup ya, ininya ya. Ini siapa ini? Fatima mana? Ya silakan. Saya izin bertanya terkait yang standar kode tadi Pak. Untuk mengetahui, saya masih belum paham, untuk mengetahui standar yang tepat itu apakah berarti harus trial error gitu ya Pak? Tergantung produknya kita nanti mau membuat pabrik apa gitu? Atau bagaimana, kan sangat banyak sekali. Nggak trial error. Sangat banyak sekali. Nggak pakai trial error. Kamu tanya dulu ya, cari info dulu ya. Misalnya kayak saya mau mendesain pipa, tadi itu standarnya apa saja? Ya, ada beberapa ya. Misalkan ASTM tadi ya dipakai itu. Ya, misalnya yang B313, kemudian B318, kemudian EPI, recommended practice itu ilmu-ilmu yang nanti di kontraktor mereka juga paham ya, kontraktor EPC khususnya ya, sehingga penting ya networking dengan alumni penting ya. Selama 4 tahun usahakan kamu itu diskusi khususnya dengan alumni yang kerja di EPC. Tahu EPC ya? Apa Admiral? EPC itu apa Admiral? Ya nggak apa-apa, semester 3 masih meraba-raba teknik kimia itu opo gitu ya. Yes. Jangan keluar dari tracknya ini ya, sudah bagus ya. Engineering, procurement, construction ya. Engineering, procurement, construction ya, itu perusahaan-perusahaan EPC ya. Engineering itu desain. Setelah didesain, procurement dibeli ya, membeli alat dengan spek tadi itu. Baru alat tadi construction ya, diinstal begitu. Jadi dia punya ilmu informasi terkait code and standar tertentu untuk mendesain alat ini tertentu. Paham ya? Sopo iki Fatima ini. Iya Pak, melanjutkan kembali berarti satu sistem piping gitu bisa mengampu beberapa standar begitu ya Pak? Iya, banyak. Setidaknya ini ada 3 ini. Belum ada bukunya lagi ya. Oke, ini Fatima sudah mulai panas setelah melihat Rafli ini ya, kelihatan gitu ya. Ya, ada mana ini? Kita loncat ke
slide ini juga sudah saya berikan insya Allah di mana itu di My ITS Classroom ya, sebenarnya sudah ada di situ. Cuman ingat, ini konsumsi internal kelas, tidak boleh disebarkan ke internet ya. Karena saat saya membuat ini, saya itu dikontrak ini sama kampus di Thailand ya, AIT itu ya. Saya dibayar kampus Thailand ini untuk memberikan materi untuk para manajer-manajer di perusahaan gas Bangladesh waktu itu ya. Jadi jangan sampai ini di-upload ya. Ini confidential, ini hanya karena kalau mau ikut trainingnya itu bayari dolar loh ya. Ya. Mau ikut paham knowledge ini ya harus itu bayar dolaran itu, karena sing ikut manajer-manajer perusahaan gas di mana itu Bangladesh ya. Di Bangladesh ini contoh ya. Jadi banyak modul-modul saya ini terkait dengan gas itu. Salah satunya ini. Nah, nah ini contohnya ya. Code and standard. Ya, siapa itu tadi Fatima ya. Kelihatan nggak itu? Belum, Pak. Oke ya. Ini loh. Ini saya pilihkan. Saya kira ini cukup representatif ya untuk saya berikan. Line calculation saya. Line itu pipo maksudnya. Nah ini ada yang ngontrak saya, AIT, Asian Institute Technology. Ini kampus terkenal di Thailand ya. Ini kerjasama dengan saya memberi materi ya. Tapi ini bayar sebenarnya ya. Saya berikan free of charge buat kalian. Tapi jangan disebarkan kemana-mana ya. Apa maksudnya ya? Iya. Kemudian diunggah-unggah kemana-mana ya. Kalau ada yang unggah ini tak panis apa nanti ini? Tak hukum apa ini? Kalau ada yang unggah ini tak panis apa ini? Kalau cowok tak kebiri aja gimana itu? Yes. Biar nggak punya keturunan sekalian itu ya. Gimana Raffi? Deal ya? Jelas ya? Nggak boleh diunggah loh ya ini ya. Ingat kamu kan masih pengen punya istri cantik ya. Dan punya anak-anak kan itu ya. Ingat diaman-eman ya, daripada kamu saya kebiri ya. Ini mahal loh. Ini trainingnya 2 minggu ini. Ya. Saya 2 minggu harus stay di Bali ini untuk menyampaikan ke sini ya. Bayar dolar ini kan. Ini banyak ada materi-materi yang saya share ya. Karena itu saya merasa itu ilmu ya. Ilmu saya nggak akan menghalangi kalian. Ini ilmu. Nah, kalau kamu pintar ya jangan sampai pelit juga gitu. Cuman tahu batasnya. Nah, ini bayar. Jadi sementara saya berikan kalian free of charge ya. Tapi jangan disebarkan. Paham ya yang lainnya ya. Masih banyak materi yang lain itu. Ya, ini contoh saja untuk pipa ya. Nah, codes and standarnya desain pipa saja yang kita bilang saja gitu ya. Ya, yang kita ketahui, pipo tok ayo. Ini kamu lihat ini kalau pipa tok itu ada API ya, GPSA, ASME seperti itu. Tadi itu ASME tadi kan ada 313, 318 seperti itu. Siapa ini? Fatima paham nggak ini? Iya Pak, sudah mulai terbayangkan. Nah, itu gampangannya gini loh. Kamu itu mau jahit ya, mau bikin celana gitu ya, mau bikin celana. Kira-kira kalau bikin celana itu penjahit itu sudah punya polanya atau belum? Sudah. Perempuan ini kan biasanya bikin model-model itu ya. Ada polanya nggak sih kayak gitu? Ada Pak. Mengada-ada atau ada? Apa ada ini? Ada ya. Nah, pola itu yang disebut code and standarnya itu. Kamu nurut code standarnya itu. Kalau mau bikin celana jeans straight gitu ya wes ikuti polanya ini. Nah itu pola ini itu adalah code standarnya. Paham nggak ini analoginya ini? Paham ya? Paham. Nah saya itu nggak kepingin kamu itu seperti orang teknik mesin dulu ya. Ya kita kelebihan dari departemen manapun itu kita tahu dari dalamnya ya, dari fluida, dari karakternya. Orang teknik fisika nggak ngerti kontrol ya. Mereka hanya ngerti ini trial and error.
Kalau kamu nanti kuliah ada mata kuliah khusus namanya dinamika maupun pengendalian proses, ya, itu kamu memahami karakteristik ya perilaku fluida, luar biasa. Tapi dibekali oleh termodinamika dulu. Ini kimia itu luar biasa ya. Ya, dimanfaatkan dengan sebaik mungkin ya. Jangan banyak ngegame waktu terbuangnya, apalagi medsos ya. Ada yang main TikTok nggak di sini? Ada yang main TikTok nggak ini? Nggak ada ya? Nggak ada berhentinya apa gimana ini? Nggak ada bedanya dengan lain atau gimana? Ada yang main TikTok nggak ini? Wis racun itu ya. Boleh wis, akarmu ya, tapi ya manfaat lah gitu ya. Jangan buat joget-joget itu. Geli aku lihat Rafli joget pakai TikTok itu ya. Ya. Oke, ini contoh ya. Nanti diskusinya panjang ya. Yang desain pipa itu apa saja? Misalnya gini, ukuran pipa, size of pipe, kekuatan dari pipa ya. Tadi itu ada thickness, ketebalan itu berkaitan dengan schedule number-nya. Tadi ada XXS 160, 40 itu thickness-nya ini. Ya. Kecepatan fluida sampai segitu orang teknik kimia itu melihat itu. Pipa ini ukuran ini berapa sih maksimum flow rate-nya yang diperbolehkan? Berapa maksimum tekanan yang diperbolehkan? Segitu indahnya itu. Ya, segitu indahnya ini orang teknik kimia memahami segala sesuatunya ini ya. Ya. Oke, balik ke kuliah ya. Ini penilaiannya, sekalian kita diskusi siapa ketua kelasnya. Ketua kelasnya dulu, siapa ketua kelasnya? Dari kemarin ketua kelas di kelas saya itu cowok-cowok ya. Saya pengen kelas ini mungkin yang cewek ini. Siapa cewek aja, guys. Nggak ada bencong tuh di sini, nggak ada banci tuh, ya, nggak ada ya. Ya saya yang jelas ini yang perempuan aja yang jadi ketua kelasnya. Rafli, tunjukin Rafli, pilihan Rafli, perempuan Rafli. Oke Pak, ini lagi sambil diskusi nih. Kawan-kawan milih mana nih? Ayo nih. Teman-teman pada milih Lucy, Pak. Siapa? Luciana, Pak. Di Luciana ini, sembunyi anaknya ini. Dilus. Mana Luciana ini? Iya, Pak. Lu kok pas ini di share Luciana ini. Din. Yang mana ini Luciana? Halo, Pak. Oh, ini. Ya, senyumnya kok gitu, kayak mau tak sembeli aja, enggak ya, menarik ya, jadi ketua kelas itu ya, ya kayak mau saya korbankan aja, enggak ini ya, ini belum musim idola ini, enggak ya, semangat Lucy ya. Pak, bentar Pak, saya mau kasih alasan boleh nggak Pak? Lu menolak? Soalnya saya itu Pak, jadwal exchange-nya belum keluar, jadi takutnya ntar ngedrop terus malah malah harus cari lagi gitu. Jadi mending sekalian aja. Jangan saya. Soalnya saya nanti mau exchange, Pak. Exchange ya? Iya. Exchange kemana kamu? Itu yang di UTP itu, Pak. Oh, Malaysia? Iya. Ya wes. Silakan. Selain Lucy siapa? Kandidat lainnya siapa? Oke, menurut teman-teman katanya siapa nih? Ayo teman-teman. Pesan bersama ini. Katanya Stella, Pak. Stella ya? Stella, Pak. Oke, Stella ya. Wah, Stella ini biasanya harum ini ya. Oke. Sayang ini masih online ya. Kalau offline biasanya harusnya saya dekati harum lah baunya ya. Oke, Stella siap ya? Iya, Pak. Iya, wes Kak Bobo wes ya.
Kalau nanti ini apa kamu WA ke saya nama lengkap dan perkenalkan sebagai ketua itu ya. Oke, kita bicara ke proporsionalnya ini. Ya, proporsional ya. Ada kuis-kuis ya, asistensi dan EAS ya. Kuisnya nanti nggak susah ya, nggak susah ya. Yang kuis 1 berkaitan dengan material karbon dan stainless steel ya. Kalau kuis 2 nanti polimer dan komposit ya. Tugas asistensi ini yang presentasi kelompok-kelompok tadi itu ya. EAS nanti berkaitan dengan proteksi korosi ya. Tadi pipa tadi itu loh. Gitu. Silakan. Itu di kasus nanti menarik itu. Biasanya butuh 2 mingguan itu baru selesai itu. 2 kali pertemuan baru selesai desain itu. Silakan. Melalui Stella silakan. Lagi didiskusikan, Pak. Oke, saya siapkan absensi kalian. Nah, ini sudah ada Dedi ya, Soleha. Wah, ini ya, Rafli, iling-ilingan ini Dedi ya. Ya, cari yang Soleha, Rafli ya, betul ya. Oke. Sudah clear? Sudah, Pak, dari teman-teman setuju dengan penilaiannya. Kalau ini temanmu tahun kemarin gini menurut itu. Kamu misalnya itu kan boleh juga itu asistensinya yang dibalik 30% ya boleh. 50% ya boleh. Ayo, tetap diskusinya menarik loh itu waktu presentasi. Sudah cukup? Ada yang mau dirubah? Kenapa Lus? Tangan mulus. Udah cukup, Pak. Oke, ngasih jempol. Tak kira mau manggil Rafli tadi itu. Sudah cukup ya? Nggak rugi kalian menyiapkan PowerPoint cuma nilainya 20. Nggak rugi. Sudah sesuai? Kalau saya ya EAS tak tinggikan, tugasnya saya tinggikan karena itu desain itu. Kalau saya, kalau kalian bisa jadi berbeda. Sudah cukup? Pak, dari teman-teman ada sedikit usul. Ya. Bagaimana kalau kuis 1 25, kuis 2 25, tugas dan asistensi di 30, EAS-nya 20. Yakin? EAS nanti desain loh iki, desain pipa loh iki. Proteksi iki desain nanti. Saya nanti itu ada apa itu semacam jaringan gas kota nanti gitu ya, ada jaringan gas kota. Coba desainen ininya apa proteksi katodiknya gitu supaya nggak korosif gitu. Eman loh, sayang loh itu kalau cuma 20%. Kalau saya kalau
ada desain-desainnya saya minta banyak. 20, 30, wah bagus itu. Tapi nek kamu alergi sama desain ya kehilangan poin banyak itu. Kalau saya menghargai jeripaya ya, effortmu lebih banyak ya tak kasih nilai lebih besar, misalnya seperti itu. Ya apa Raisa ini Muhammad Raisa ini ya apa? Saya sih setuju aja Pak dengan nilai yang pertama dan juga yang diusulkan sama teman-teman. Yang penting ilmunya aja sih Pak saya. ya, kuaya ini. Wes ta, sampai ini galau ya apa lo? Ada saya mencoba. Ayo ini cewek-ceweknya, sampai ini ada Diana ya, Diana ini. Ya Pak, malah saya juga kayak gitu. Ya Pak? Juga sepakatan dengan teman-teman juga. Yang mana? Yang tadi diisiin sama Stella juga nggak apa-apa Pak. 25, 30, 20 gitu? Iya Pak. Jasmine. Ngomong apa ke Mbak Ayu ini mau? Min, ya apa Min? Sebelumnya mau tanya dulu boleh nggak Pak? Ya silakan. Ini nilaimu loh ini hakmu ini, ya. Pikiran ini hakmu loh, ini hak kalian ini, ya. Tak ladeni dulu. Kalau sudah dikunci nggak boleh, ya ke belakang lagi ya. Sudah dikunci ya. Ini saya buka forumnya. Silakan. Tanya apa Jasmine? Tanya untuk yang EAS itu nanti teknisnya seperti apa ya Pak? Apakah individu atau kelompok gitu, terus apakah di take home atau langsung gitu Pak? Jangan khawatir ya, kuis saya itu ada yang berjam-jam, berhari-hari juga ada kok. Tergantung nanti permintaanmu nanti. Mau 1 minggu loh juga ada saya kuis 1 minggu itu, tak kasih kamu ya. Pokoknya jangan tanya dosen kalau sudah waktunya kuis. Boleh kamu tanya alumni, boleh itu sakarmu ya. Tapi lebih baik kerjakan sendiri karena itu ujian ya. Nah, nanti tergantung berapa lama, mau 3 jam, 4 jam ya silahkan nanti. Mau tak kasih tak contoh soalnya. Minta gitu tak kamu, menunjukkan soalnya gimana gitu tak Jasmine. Nah, bingung ya. Diamnya wanita itu iya itu. ya kira-kira challenging, tapi itu nggak jauh-jauh dari yang dipresentasikan teman-temanmu itu. Saya kira 3 jam cukup kok itu. Kalau zaman saya kuliah, kuis itu 6 jam ya, 6 jam, 8 jam gitu ya. Bawa buku dari perpus gitu ya. Bawa buku dari perpustakaan seperti itu ya. Ya gitu, endurance-nya dilatih dulu itu. Nggak ada komputer zaman saya itu, nggak ada laptop. Nggak ada laptop ya. Yang ada paling banter, paling bagus itu ya kalkulator ya. Ya kamu ini luar biasa ini. Ada laptop, ada software, enak semuanya ini ya. Nah, ini kalau masih mengeluh itu enaknya dikebiri ya kalian ini ya. Kamu bayangin kita kuliah itu dulu susahnya minta ampun itu ya. Kuliah di tengah-tengah dosen ngerokok itu ya kita ya sesek juga gitu ya. Tapi harus saya minta ilmunya itu ya. Ya, kuliah dilempari ini ya saya tetap harus saya jalani gitu ya. Kuliah harus itu, harus kerja, harus jalani gitu ya. Apa-apa. Ini 3 jam kan sudah ada laptop, cepet tuh itu. Pokoknya kamu ngikuti presentasi ini teman-temanmu ya bisa ya. Excel sebenarnya sudah siap kok. Kalau sudah ada Excel itu cepet ya. Hitungan menit itu sebenarnya sudah keluar semua. Ya, zaman saya nggak ada laptop itu, adanya kalkulator jadi satu. Jadi wajar kalau dulu ujiannya itu 6 jam, 8 jam itu.
Ya, capek ya duduk di situ mbak mikir. Oke, saya kira kamu pikirin kalau efeknya seperti itu butuh berapa persen itu, Jasmine? Ayo, ini hak kalian, silakan. Pak, ini makanan dari katanya yang 25-30. Nggak dengar saya. Yang lain gimana? Siapa ya, Pak? Oh ya, dari kesepakatan sama teman-teman juga, tersepakat yang 25, 30, 20. Oke, ini berapa? Quiz 1 berapa? 25, Pak. 25. Quiz 2? 25. Terus 30, PAS-nya 20. Yakin? Yakin? Tak kasih gambaran ini lah. Contoh soal ini. Ini IAS-mu ini. Ini jaringan pipa ini dalam suatu misalnya kampung gitu ya, satu RT aja ini. Kamu mendesain ini nanti. Nah, kedua ini impress current. Gambaran gitu. Kamu ngitung susah itu nilainya 20 sudah lega Kak. Sudah, deal, tutup, bungkus ya? Sudah? Sing jelas sih Luciana ini ya, pokok iya sih terus just sih. Anak mana kamu, Lus? Surabaya, Pak. Oh, Surabaya ya. SMA mana dari itu? Dari swasta, Santa Agnes. Oh, itu ya. Oh. Ya. Wis ketok neges iki Lucy ini. Yang lainnya malu itu ya. Luciana malu-malu ini. Ya, oke. Saya kira cukup. Ini nanti pertemuan berikutnya nanti ini apa? Berkaitan dengan carbon steel ya, gambarannya ini. Gambarannya ini ya yang sudah ada ini sudah cukup bagus ya. Kalau mau ya ditambahkan lagi ya. Nah, seperti ini penting ya. Kamu lihatin ini secara gamblang ya, secara gamblang ini sudah menunjukkan oh ternyata banyak ya jenis-jenis baja karbon steel itu. Kalau komposisinya berbeda, lihatin ini. Kalau komposisinya berbeda, lihatin ini. Maka kegunaannya juga berbeda. Ini kalau kita bicarakan low, medium, dan seterusnya itu, ya ini kamu harus hafal angka-angkanya tadi itu, ya. Harus paham, harus hafal dengan angkanya itu, karena itu sudah di sini nanti ya pada saat diskusi kamu dianalisa, oh ketemu nih karbonnya sekian, oh ini jenisnya ini, oh mestinya ke sini gitu loh. Sama dokter misalnya, oh di tensi ya, 120/80. Itu normal atau abnormal lah kira-kira kayak gitu tuh. Tekanan darah sistol 120/80 itu normal nggak itu? Normal, Pak. Normal ya, seperti itu. Jadi dia bukan darah rendah ataupun darah tinggi. Karena teknik kimia juga demikian. Nanti pada saat desain misalnya ya, AC-nya, kompresornya, pompanya sekian kW, sekian horsepower, sekian PK.
itu ada artinya ya. Itu ada artinya. Kamu sudah ngerti, nanti harus tahu. Oh, ini sudah wajar. Gitu. Oke. Ini juga demikian ya. Ingat-ingat, ini pintu masuk yang baik. Pintu masuk yang baik, spesifikasi ya. Kalau kita bicarakan spesifikasi, itu adalah komposisinya ya, komposisi utama ya. Plus nanti ada impurities-nya. Impurities nanti di bagian belakang seharusnya. Nah, residu ini. Oh, kayak gini jenis-jenisnya. Ini maksudnya apa? Kayak gitu. Nah, kalau ada ini ngapain? Kalau ini ada ini ngapain? Nih. Nah, setiap produk itu nanti ada allowance-nya, residu yang diperbolehkan tadi itu. Ini untuk memancing diskusi, ya, mancing diskusi. Struktur kristal ya, nanti soalnya ada hubungannya nanti antara bab yang satu ini dengan bab yang lain. Pintu masuknya ada di struktur kristalnya ini. Nggak apa-apa, belajar dulu ya. Nggak apa-apa. Biasanya juga butuh 2 kali pertemuan ini nanti. Ini luar biasanya ini. Kita memahami ya, dari orang-orang mesin-mesin itu paham standar-standarnya, digit-digitnya ini apa sih, angka yang 1 itu apa, angka kedua itu apa, misalnya seperti itu. Nah, contoh aja misalnya standarnya itu macam-macam nanti itu. Nah, kalau kamu nanti mendesain pabrik gas di Arab itu ya bisa jadi nggak mengikuti kaidah British seperti itu ya. Iran itu punya standar sendiri lah. Iran juga punya standar sendiri. Eropa juga punya standar sendiri. Eropa. Ya. Di mendesain ini, ya kadang-kala negara tertentu itu menganjurkan pakai standar ini. Ya. Di Indonesia ini masih gaduh-gaduh ya, ya. Antara SI dan British ya. Kebanyakan kalau saya mendesain pakai British juga ya. Pakai standar British itu saya juga gunakan itu. Sampai segininya ya. Komposisi ini ya. Ya, ini kamu pelajari dulu aja. Nanti tak preview ini apa? Ini tadi. Yang ini adalah properti ya, dari kita belajar sifat tadi itu ya, dari apa itu komposisi penyusunnya nanti akan mempengaruhi propertinya ini, mempengaruhi sifat-sifat mekanikalnya misalnya seperti itu ya. Nah, biasanya itu yang sering muncul itu adalah tensile strength ya, maupun yield strength di dalam desain ya, di dalam desain misalnya yang ini kelihatan nggak? Saya buka port yang lainnya tadi. Size of pipe kelihatan nggak ini? Iya, Pak. Tidak. Ya. Buka tunjukkan ya, misalnya. Nah, ini ya. Di desain pun ini luar biasa, ini juga ada properti ya, berapa sih yield strength-nya itu, seperti yang tadi propertinya juga masuk di sini dalam perhitungan nanti itu ya. Terus kemudian kalau kamu lihat ini yang menarik ya, di dalam desain ini juga memperhatikan ininya apa, properti ya. Misalkan gas compressibility factor ini kan didapatkan dari HISIS ini ya. Specific gravity gas itu juga dari HISIS ya.
Jadi kamu tahu propertinya apa itu materialmu, kamu tahu propertinya gasmu atau fluidamu. Luar biasa ini, luar biasa. Ya, ini yang nggak ada orang-orang teknik mesin nggak ngerti kayak gini. Ya, kamu punya knowledge di situ, kelebihanmu. Jadi pada saat nanti diskusi dengan kontraktormu, kamu punya knowledge dan mudah mematahkan argumentasinya. Selama kamu naik benar ya benar terus itu. Ya. Oke, saya kira itu dulu. Ada pertanyaan nggak ini? Minggu depan boleh kalau mau loncat contoh desain atau langsung ke kelompok 1. Mau gimana? Pertemuan berikutnya mau langsung ke desain loncat atau ke kelompok 1 pemanasan dulu? Stel? Pemanasan dulu mungkin, Mbak. Berarti kelompok 1 yang presentasi ya. Saya bisa ngajari desain langsung itu bisa. Teman berikutnya saya yang presentasi juga nggak apa-apa. Atau langsung kelompok 1 aja. Gimana, Sel? Kamu ketua kelasnya loh ini. Ya, Sel? Jangan senyum aja. Anak saya yang bayi bisa senyum, Sel. Ya, Sel. Dari teman-teman in dulu, Pak. Menerima materi dulu. Materi dulu. Berarti langsung ini ya. Dari desain saya dulu ya. Iya. Oke. Materinya juga sudah ada di situ ya. Studi kasus itu. Coba kita lihat di ininya ya. Kita lihat di mana ini adanya. Nah ini, ya ini di pertemuan keberapa ini? 4 ya. Pertemuan keempat, kamu lihatan ini. Dan di sini ada Excel-nya loh. HCC juga sudah saya kasih ini. Ya, PowerPoint-nya juga sudah saya kasih ya. Free of charge semuanya ya. Sepenting nggak patah semangat. Dilihat dulu PowerPoint-nya. Nanti kita diskusi ya. Oke, pertemuan berikutnya saya dulu nggak apa-apa ya. Kelompok 1 sambil menyelami konten-kontennya, silakan ya. Gampang kok, gampang ya, gampang. Hanya saja mungkin masih kaget. Saya kira itu dulu. Ada pertanyaan lain? Belum. Sementara dari saya aman, Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Bernardus ini gimana, Ber? Ya, Pak. Cukup dari saya. Evania. Cukup, Pak. Oh. Yang lainnya cukup ya? Kalau cukup bisa saya akhiri nih. Cukup, Pak. Iya, cukup, Pak. Oke, ya. Sementara cukup. Ya, silakan dipelajari dulu PowerPoint-nya itu, khususnya di PowerPoint. Dipelajari dulu. Kalau mau lihat Excel ya silakan ya. Kalau mau lihat Excel-nya juga silakan sudah itu. HISIS kalau memang sudah punya software ya silakan nanti buka ya filenya ini. Oke, saya kira cukup. Bisa saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya mohon maaf ya. Rafli, guyon ya hari ini ya. Bapak. Ya nggak apa-apa. Oke, saya kira cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Terima kasih. Saya end meeting ya. Iya, Pak. Siapa?